Oke, baik, ketika kita berbicara tentang media pembelajaran, berarti di awal-awal kita harus berbicara tentang apa sih konsepnya itu. Ya, kalau kita sudah berbicara konsep dasar, berarti nanti kita berbicara tentang apa sih definisinya, ya. Kalau sudah berbicara apa definisinya, kemudian kita juga berbicara apa sih posisi media di dalam pembelajaran. Kalau kita sudah berbicara posisinya, kita juga berbicara apa sih manfaatnya, oke? Nah, sehingga dari perkuliahan ini harapannya setelah mengikuti perkuliahan ini, maka mahasiswa itu mampu menjelaskan, ya, apa yang dimaksud dengan media pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa itu mampu menjelaskan posisi media di dalam pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa itu mampu menjelaskan manfaat dari media dalam pembelajaran. Jadi, harapannya 3 poin ini yang bisa diperoleh, yang bisa dibawa pulang mahasiswa, yang bisa menjadi bahan informasi mahasiswa, yang bisa dibagi kepada sanak saudaranya. Mungkin ada tantenya yang jadi guru atau omnya atau kakaknya. Mungkin dari informasi ini bisa dibagi, ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Atau mungkin sekarang yang punya adik, nah karena sudah mengetahui konsep dasar media, mungkin bisa digunakan untuk mengajarkan adik yang sedang sekolah daring, ya, belajar daring itu untuk mampu menjelaskan materi yang diajarkan gurunya. Mungkin gurunya hanya sekedar memberikan materi tanpa menjelaskan. Nah, kalian bisa coba, ya, menggunakan media. Jadi minimal ada 3 ini yang bisa kalian peroleh sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah, ya, untuk bisa diceritakan kepada sanak saudara. Oke. Nah, sebelum kita masuk di apa, pembahasan apa itu media pembelajaran, nah alangkah lebih baiknya kita melihat dulu kebutuhan di dalam kegiatan belajar mengajar itu apa saja. Jadi kebutuhan di dalam KBM, ya, KBM itu kegiatan belajar mengajar di dalam konteks kurikulum 2013 itu apa saja. Sehingga kita bisa tahu di mana nantinya posisi media dan apa pentingnya media itu harus ada. Ya, kenapa sampai media pembelajaran ini menjadi satu mata kuliah yang wajib dipilih oleh mahasiswa prodi PGMI. Apa sih pentingnya? Nah, untuk bisa kita mengetahui itu, maka alangkah lebih baiknya kita melihat kebutuhan, ya, di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, kebutuhan pertama bahwa di dalam kurikulum 2013, ya, di dalam kurikulum 2013 yang digunakan sekarang itu, ya, di dalam pengelolaan kelas siswa itu diminta untuk aktif, ya, diminta untuk aktif. Artinya aktif itu siswa tidak hanya duduk diam, ya, seperti kalian sekarang ini kan hanya diam mendengarkan apa yang saya katakan, ya, tetapi di dalam pembelajaran kurikulum menggunakan kurikulum 2013 diharapkan siswa itu bisa terlibat secara aktif. Aktif itu seperti apa? Aktif itu, ya, siswa itu bisa ikut bertanya, ya, ikut menjawab ketika gurunya bertanya, ya, ikut bermain peran. Misalnya apa? Misalnya seperti gambar di sini, siswanya bisa ikut memanfaatkan media pembelajaran dalam menyampaikan informasi kepada teman-temannya.
ya, atau ikut maju ke depan di depan papan tulis untuk menuliskan jawaban yang ditanyakan gurunya, itu aktif, ya. Kemudian diharapkan juga ketika pembelajaran di dalam kelas itu melalui pengalaman yang konkret. Pengalaman konkret itu bagaimana? Pengalaman konkret itu biasanya kalau kita mengajarkan siswa itu misalnya belajar tentang daun, ya, daun. Kita hanya gambarkan di papan tulis daun itu seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan pengalaman konkret itu daunnya dibawa langsung, ya, dari dengan pot bunganya, atau siswa diajak ke kebun sekolah atau taman sekolah, kemudian diperlihatkan bahwa yang seperti inilah yang dikatakan daun, ya, yang seperti inilah yang disebut dengan batu, yang seperti inilah yang disebut dengan buah. Nah, itu artinya apa? Itu artinya siswa belajar melalui pengalaman yang nyata, yang konkret, tidak abstrak. Yang abstrak itu hanya seperti ini berdasarkan gambar. Ini abstrak. Kalau konkret itu langsung belajar sesuai dengan benda yang nyata atau realita. Ya. Yang ketiga, diharapkan materi yang disajikan guru itu bermakna. Bermakna itu apa? Ya, bermakna itu ketika kita mengajarkan siswa tentang misalnya perhitungan penjumlahan, pengurangan, maka kita harus menginformasikan kepada siswa bahwa ketika nanti adik-adik sekalian itu atau anak-anak sekalian belajar tentang ini, nanti di rumah anak-anak sekalian itu bisa membantu orang tuanya untuk menghitung, ya, jumlah barangnya, jumlah apa. Nah, itu artinya apa? Ilmu yang diperoleh siswa di sekolah itu tidak hanya sekedar, ya, ilmu yang digunakan untuk bisa memperoleh nilai, tetapi juga ilmu yang memang itu bisa berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, itu artinya penyajian materi yang bermakna. Dia tidak sekadar materi yang diberikan selesai. Seperti di awal yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika mempelajari perkuliahan ini ada 3 poin yang bisa diperoleh. Nah, tetapi dengan memperoleh ini harapannya ini bisa digunakan untuk membantu, ya, adik-adiknya ketika misalnya lagi belajar online yang gurunya tidak menjelaskan materi. Nah, kalian itu bisa menggunakan media-media dari hasil perkuliahan ini untuk mengajarkan adiknya. Nah, itu artinya apa? Itu bermakna, ada maknanya perkuliahan ini. Tidak hanya sekedar materi perkuliahan yang kemudian nanti digunakan ketika ujian akhir semester atau ujian tengah semester baru dibuka. Nah, tetapi dengan mempelajari ini ada yang bisa dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang kedua, ya, kebutuhan kedua itu, oke, untuk kebutuhan kedua ternyata kalau kita sebagai guru, ya, itu kita dituntut menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, tidak hanya satu. Tentunya dengan penggunaan yang bervariasi ini tujuannya agar siswa itu bisa termotivasi, bisa muncul minatnya untuk belajar. Sikapnya terhadap kita seorang guru dan mata pelajaran yang diajarkan itu menjadi positif, ya. Karena apa? Karena media pembelajaran yang digunakan bervariasi. Tidak hanya itu saja, ya. Misalnya yang paling biasa ada di kelas itu seperti yang Globe. Nah, Globe itu alat peraga, tetapi dia bisa menjadi media pembelajaran ketika difungsikan untuk mencari informasi, ya, tentang wilayah negara atau negara-negara apa saja yang ada di dunia ini. Kalau alat peraga, alatnya saja, bahwa Globe ini memperagakan bentuk bumi. Itu alat peraga, ya. Tetapi ketika alat peraga ini
ya, kemudian bisa memberikan pesan atau informasi bahwa di sini letak Amerika, di sini letak Indonesia, di sini perbatasan negara ini dan ini, maka informasi ini, maka di sini dia tidak lagi sebagai alat peraga, tetapi sudah ke media pembelajaran. Kenapa dia media? Nanti kita pelajari. Kenapa sampai dia dikatakan media? Gitu ya. Oke. Berikutnya, kita juga diminta untuk memanfaatkan sarana dan prasarana sebagai media pembelajaran. Nah, seperti ini. Kalau prasarana contohnya seperti misalnya kebun sekolah, ya, atau halaman sekolah. Nah, kebun sekolah atau halaman sekolah itu tidak hanya untuk memperindah sekolah, tetapi itu bisa digunakan sebagai media, ya, media untuk belajar. Kalau kita mau belajar mengajarkan siswa tentang matematika, hitung-hitungan, kita bisa pergi ke kebun sekolah, mengambil batu-batuan atau biji-bijian apa di sana, kemudian kita bisa memanfaatkan itu untuk mengajarkan siswa berhitung. Dia bisa menjadi sebagai media. Kalau kita mau mengajarkan siswa tentang jenis-jenis tanaman, ya, atau jenis-jenis tumbuhan, kita bisa ke kebun sekolah atau halaman sekolah untuk kemudian diajarkan langsung mengambil satu pohon, ya, kemudian bisa dijadikan media. Karena apa? Dari pohon itu kita bisa belajar, ya, ciri-cirinya seperti apa, jenis daunnya, bentuk daunnya seperti apa, dan warnanya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, itu ketika kita memanfaatkan prasarana. Kalau sarananya, ya seperti misalnya kita memanfaatkan papan tulis. Nah, papan tulis ini dia dikatakan alat ketika kita mengajarkan siswa kelas 4 atau siswa kelas 5 atau kelas 6 itu tentang bentuk-bentuk bangun datar. Ini kan bisa menjadi bangun datar persegi panjang. Dia bisa memperagakan, ya, memperagakan bentuk bangun datar persegi panjang. Nah, ini panjangnya, ini lebarnya atau tingginya, ya, panjang, lebar. Nah, ini memperagakan bentuk persegi panjang. Tetapi ketika kita tuliskan di sini informasi tentang bangun datar adalah bla bla bla, maka papan tulis ini menjadi media karena ada informasi yang bisa dilihat oleh siswa. Nah, ini papan tulis adalah sarana sekolah, tetapi kemudian bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Bahkan juga digunakan sebagai alat peraga. Oke. Nah, selanjutnya kebutuhan ketiga itu bahwa, ya, apa yang kita rasakan sekarang bahwa ternyata memang internet itu bukan hanya untuk digunakan agar bisa kita buka Google atau bisa membuka YouTube atau bisa chattingan dengan teman, bisa WA-an dengan pasangan, teman, ya, sahabat dan lain-lain. Tetapi ternyata internet itu, ya, dia digunakan sebagai media pembelajaran juga. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya seperti yang kita lakukan sekarang, ya. Internet ini ya media yang bisa menghubungkan kita di dalam perkuliahan ini, ya. Contohnya misalnya ini kan kita menggunakan Zoom, ya, menggunakan Zoom. Apa yang saya sajikan PPT ini juga adalah media. PPT yang saya sajikan ini media karena berisi informasi. Nah, internet juga itu media. Artinya apa? Dengan tidak adanya internet, maka kita tidak bisa melakukan ini. Tetapi dengan adanya internet, ya, maka kita bisa melakukan ini. Ya, makanya ketika saya menjadi asesor tim penilai akreditasi nasional sekolah atau madrasah di Kabupaten Luwu kemarin, nah, banyak sekolah dari 4 sekolah itu rata-rata mereka rendah nilainya ketika dikasih nilai dari 1 sampai 4 itu rata-rata nilainya di 2 ini. Kenapa?
Karena memang guru-guru ya belum sampai memanfaatkan internet itu sebagai media pembelajaran, ya. Apalagi sebagai sumber belajar. Internet sebagai sumber belajar itu seperti apa? Seperti misalnya library, ya perpustakaan digital. E-library itu sebagai sumber belajar. Kalau sebagai media pembelajaran seperti ini, Zoom, ya Zoom ini media pembelajaran, ya, tapi dia membutuhkan bantuan koneksi internet, Google Meet, ya, uh, learning management system yang seperti yang pernah mungkin sama saya ya, model itu learning Cartianum. Nah itu contoh pemanfaatan internet menggunakan sebagai media pembelajaran, Google Classroom. Nah itu contoh. Kemudian seorang guru juga itu ketika menjadi guru, kita dituntut itu untuk bisa mengembangkan itu, membuat media pembelajaran dari yang sudah ada kita kembangkan menjadi lebih baik lagi. Sehingga media pembelajaran kita itu bisa ditiru atau diduplikat oleh guru-guru yang lain, dipakai oleh guru-guru yang lain. Nah, kebanyakan dari hasil saya itu visitasi, melakukan penilaian akreditasi sekolah, madrasah atau sekolah dasar negeri di Luwu, guru-guru itu belum sampai di tahap ini dan ini. Nah, sehingga nanti ketika skripsi tidak usah ambil judul yang macam-macam yang lain-lain. Lebih bagus itu ambil judul penelitian yang kalian itu bisa memberikan solusi kepada guru-guru, kepada sekolah tentang media pembelajaran yang bisa melibatkan siswa secara aktif, melalui pengalaman konkret, ya, penyajian materi yang bermakna. Berikan saja. Lebih bagus itu kita meneliti langsung mempraktekkan produk kita. Kita punya produk. Ketimbang kita hanya meneliti mau mengetahui implementasi pembelajaran daring, pergi wawancara, setelah wawancara ya sudah selesai. Nah itu kalian nanti jadi guru bagaimana? Toh kalian jadi guru itu nanti mengajar. Lebih bagus itu kalian dan sekarang berlatih, ya. Kalian meneliti, ya, cari solusi buat media pembelajaran itu diuji keefektifannya. Efektif tidak meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. Efektif tidak, ya, meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Efektif tidak, dan lain seterusnya. Nah, itu lebih bermakna. Hasil skripsi kalian bisa kalian gunakan pada saat nanti jadi guru. Bahwa ini, saya dulu skripsi membuat media ini. Nah, sekarang saya jadi guru. Saya gunakan dan saya bisa bagi kepada teman-teman guru yang lain. Nah, itu lebih bagus daripada hanya cerita-cerita, penelitian turun, wawancara guru, cerita-cerita. Setelah itu ya sudah selesai. Nanti kalau jadi guru bingung, diminta membuat media pembelajaran tidak tahu, tidak ada pengalaman. Karena waktu skripsi hanya cerita-cerita dengan gurunya. Kan begitu. Nah, jadi dengan adanya perkuliahan media pembelajaran ini diharapkan nanti penelitiannya itu bisa ke arah, ya, tentang pengembangan atau pembuatan media-media pembelajaran sebagai solusi, ya, dari misalnya rendahnya prestasi-prestasi belajar siswa di sekolah. Karena bisa jadi itu disebabkan oleh cara mengajar gurunya atau media pembelajaran yang digunakan gurunya itu tidak variatif atau bahkan tidak ada. Nah, inilah 3 kebutuhan ini yang menjadi dasar kenapa media pembelajaran itu, ya, untuk prodi guru madrasah ibtidaiyah dan juga pendidikan guru sekolah dasar PGSD di Kemenristek itu menjadi penting, ya, untuk menjadi materi atau mata kuliah tersendiri. Nah, ini penting sekali, ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi media pembelajaran itu apa sih? Ya. Nah, pertama media pembelajaran itu dia berasal dari dua kosakata, media dan
pembelajaran. Nah, sekarang kita lihat. Ada yang sudah membaca tentang media pembelajaran? Selama kemarin tidak masuk, ada yang pernah membaca referensi artikel ilmiah atau buku? Sudah ada? Yang membaca tentang apa sih konsep media pembelajaran? Media pembelajaran itu apa? Nah, kalau ada silakan disampaikan. Saya, Pak. Oh ya, silakan. Sempat membaca kemarin tentang terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Vera Sari. Sempat kemarin membaca tentang media pembelajaran, di mana media pembelajaran itu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar agar dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Oke. Oke, ini dari Vera bahwa media pembelajaran itu segala sesuatu ya untuk menyampaikan pesan atau informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanatun Nisa. Ya, saya ingin menyampaikan artikel yang saya baca tentang media pembelajaran. Kedengaran, Pak, suara saya? Ya, silakan. Wah, jelas sekali. Silakan. Iya. Ya, dari artikel yang saya baca, menurut Donald P. Ely dan Vernon S. Gillett, ya mereka mengatakan bahwa media itu terbagi menjadi dua bagian. Ya, yang pertama dari arti sempit, ya bahwa media itu berwujud grafik, foto, alat, mekanik, dan elektronik yang digunakan untuk ya menangkap, memproses, serta menyampaikan informasi. Ya, dari menurut arti luas, yaitu kegiatan yang menciptakan suatu kondisi sehingga ya memungkinkan peserta didik dapat memperoleh ya pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baru. Ya, media pembelajaran juga bisa diartikan sebagai penyampaian informasi kepada pengirim informasi dari pengirim informasi kepada penerima informasi atau pesan. Ya baik, Pak, itu saja. Oke, bagus ya. Dari Nur Hasana Tunisa, jadi media media itu dilihat dari arti sempit dan arti luas. Kalau arti sempit bahwa media itu ya untuk menyampaikan informasi, kalau dalam arti luas ya kegiatan yang memungkinkan siswa itu bisa belajar baik dari sisi pengetahuan, afektif dan keterampilannya. Ya, oke, silakan. Ada yang lain lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hairul Nisa. Baik, konsep dasar media pembelajaran yang telah saya baca di jurnal, yaitu kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dan kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara pengertian tentang media pembelajaran yaitu merupakan segala bentuk atau saluran segala bentuk atau segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi. Oke. Untuk menyalurkan informasi. Oke. Ini bagus sekali ya. Jadi sudah ada 3 orang yang memberikan pendapat
tentang apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran berdasarkan hasil bacaan dari artikel jurnal ilmiah. Nah, bagus sekali. Jadi harus selalu seperti ini. Jadi setiap ya kalau ada perkuliahan, besok itu perkuliahan, maka hari ini harus membaca apa materi untuk besok. Ya, ini bagus sekali. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau kita gabungkan ini, kalau kita lihat ini di sini ada yang melihat bahwa media itu sebagai medium, ya perantara. Ada juga yang mengatakan bahwa media itu penyalur informasi, ya Nur Hasanah tadi, Indonesia. Kemudian apalagi tadi ya sama menyampaikan informasi perantara ya, ada pengantar dan perantara. Nah, coba kita lihat. Nah, apa yang dikatakan oleh teman-temannya tadi itu kemudian kita bisa ambil kata-kata kuncinya bahwa media kalau kita pakai tadi definisi yang terakhir itu dikatakan sebagai perantara dan pengantar. Dia berasal dari bahasa Latin yaitu medium ya. Ini medium. Perantara dan pengantar. Kemudian dia juga sebagai kalau dalam kamus bahasa Arab itu wasilah, jalan ya, sa'il. Jadi dia jalan, dikatakan juga dia sama atau sinonim dengan kata jalan, media. Kemudian juga dikatakan sebagai jalur komunikasi, ya, jalur komunikasi dan juga sebagai sarana berekspresi. Sarana berekspresi seperti yang tadi dikatakan juga itu untuk aspek pengetahuan, keterampilan dan afektif itu menunjukkan dia sebagai sarana berekspresi. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti gambar ini, ya. Ini contohnya seperti gambar ini. Ini menunjukkan bahwa di sini pemanfaatan internet. Nah, di sini media ini sebagai perantara, ya, sekaligus sebagai pengantar informasi. Ini guru, ini siswa. Jadi ini perantara antara komunikasi antara guru dan siswa. Ya, kemudian di sini ada jalur komunikasi dan juga ada sarana berekspresi. Ya, di sini mungkin siswa menyampaikan pendapat, makanya terlihat ekspresi siswanya. Ya, di sini juga sebagai sarana berekspresi. Ya, kita bisa lihat siswa menyampaikan pendapatnya. Nah, itulah media. Sehingga kalau kita lihat dari kata kunci ini, kita bisa simpulkan ya bahwa ini kita lihat pembelajaran dulu ya. Kita pindah ke pembelajaran tahap dulu. Kelas ya. Oke, setelah kita lihat media, nah sekarang pembelajaran apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran? Nah, kalau kita belajar di mata kuliah pengantar kurikulum, maka itu jelas bahwa di dalam pengantar kurikulum itu sudah dibedakan mana yang dinamakan kegiatan mengajar, mana yang dikatakan kegiatan belajar, dan mana yang dikatakan namanya pembelajaran. Kalau mengajar, itu bagaimana dari guru atau dosen memberikan satu treatment atau perlakuan. Seperti yang saya lakukan sekarang ini, treatment saya adalah memberikan materi ajar ya tentang konsep dasar media pembelajaran. Nah, itu namanya mengajar. Apa yang saya lakukan sekarang adalah kegiatan mengajar. Dan kegiatan belajar, ya, dari apa yang saya sampaikan ini kalian mencatat, merenungkan, dan mengaplikasikan. Ya, itu namanya belajar. Dari apa yang saya sampaikan, kalian mengolah informasi yang saya berikan, kemudian kalian catat, kalian resapi, kalian pahami, kemudian kalian aplikasikan. Itu namanya belajar. Nah, kegiatan belajar dan mengajar itulah yang dinamakan dengan pembelajaran. Sehingga disinilah definisinya itu bahwa pembelajaran itu
peristiwa yang di dalamnya terdapat kegiatan belajar dan juga mengajar. Atau dalam definisi lain juga dikatakan bahwa pembelajaran itu peristiwa yang memfasilitasi kegiatan belajar. Ada juga yang mengatakan bahwa rangkaian kegiatan yang direncanakan untuk mencapai hasil belajar. Nah, sekarang kalau kita lihat, jadi kesimpulannya, media itu apa? Media itu segala sesuatu yang menjadi sarana perantara dan pengantar informasi dari sumber informasi ke penerima informasi. Jadi seperti definisi yang pertama tadi, bahwa benar itu dikatakan media itu segala sesuatu ya yang mana itu bisa menjadi perantara dan mengantarkan informasi dari sumber informasi, ya sumber informasi itu yang mengajar ke penerima informasi, objeknya itu siswanya. Nah, sementara pembelajaran adalah peristiwa yang di dalamnya ya terjadi proses belajar dan mengajar. Nah, sehingga kalau kita gabungkan keduanya, maka kita bisa memperoleh beberapa definisi tentang media pembelajaran. Pertama, bahwa media pembelajaran itu adalah alat yang membantu proses belajar mengajar sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Definisi yang kedua, bahwa media pembelajaran itu adalah sarana pembelajaran, baik itu yang bersifat tradisional maupun modern. Yang tradisional mungkin seperti ya yang alat-alat peraga, ya seperti yang gambar ini, seperti Kulobe ini, ya tradisional, ya papan tulis ini, ya tradisional. Tetapi mungkin yang modern itu seperti yang PPT, slide PowerPoint seperti yang saya gunakan sekarang itu mungkin bisa masuk dalam kategori modern. Nah, kemudian sesuatu yang menyalurkan materi pelajaran dan merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian siswa. Nah, ini seperti yang dikatakan juga tadi temannya, bahwa media pembelajaran itu seperti ini. Kemudian juga media pembelajaran itu dapat diartikan sebagai wahana penyalur pesan atau informasi belajar untuk mengkondisikan seseorang agar mau belajar atau untuk belajar. Kemudian yang paling terakhir, media pembelajaran itu kita dapat simpulkan sebagai segala bentuk benda dan peristiwa yang dimanfaatkan peserta didik atau pendidik untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Artinya apa? Jadi media pembelajaran itu tidak hanya digunakan oleh guru, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh siswa. Seperti gambar yang tadi di bagian pertama di slide sebelumnya. Jadi ada siswa yang coba mau menyampaikan informasi menggunakan media pembelajaran. Atau contoh lainnya, ketika kalian berdiskusi, diskusi kelompok, mau menyampaikan hasil diskusi, kalian menggunakan PPT. Itu artinya apa? Itu artinya kalian sebagai peserta didik itu sudah memanfaatkan media pembelajaran. Nah, sekarang kita mau mengetahui posisi media pembelajaran. Sebenarnya posisi media di dalam pembelajaran itu di mana? Apakah dia memang bagian paling pertama, atau dia paling akhir, atau dia bagian sentral tengah? Nah, kalau kita lihat definisinya, bahwa media itu dia sebagai perantara, medium, ya. Maka kalau kita lihat lagi, kita kaji lagi definisinya, maka mungkin kurang lebih ya kalau kita buat flowchart-nya, ya alurnya itu menjadi seperti ini, bahwa dari sumber informasi, ya berinformasi, contoh sumber informasi itu misalnya kebun sekolah.
Ya, kebun sekolah, ini contoh kebun sekolah. Di sini ada banyak macam tanaman, ya. Ada banyak macam tanaman, tumbuhan, ada batu-batuan juga, ya. Mungkin di sini juga ada, bahkan di kebun-kebun itu ada tersisip kolam-kolam ikan, ya. Ya. Dari sini, kalau misalnya kita menjadi guru, kita bisa mencari ide di sini. Kira-kira misalnya kita mau membelajarkan siswa kita tentang IPA, ya, tentang IPA, kemudian itu temanya tentang tumbuhan, maka kita bisa mencari inspirasi atau mencari sumber informasi di kebun sekolah. Ya, ini kebun sekolah. Nah, kira-kira di mana di antara ini yang bisa menjadi media pembelajaran? Oh, ternyata setelah dilihat-lihat, oh ini tanaman ini cocok dengan materi yang akan diajarkan. Nah, ini ide. Nah, interaksi antara guru dengan kebun ini itu menjadi pengalaman. Ya, pengalaman. Dia bisa mempelajari atau mendapatkan satu informasi yang bisa dikembangkan atau dikaitkan dengan media. Nah, ini tanaman ini sebagai media. Nah, sehingga pada saat pembelajaran diajaklah siswanya, seluruh siswanya diajak ke kebun sekolah untuk mengamati daun-daun yang ada di kebun sekolah, tanaman-tanaman ini yang sudah diamati oleh gurunya sebelumnya. Nah, dari sini misalnya siswanya diminta untuk mengamati bentuk daunnya, ya, mengamati bentuk batangnya dan warna daunnya, ya, misalnya. Nah, setelah itu barulah kemudian siswa itu kembali ke kelas, setelah itu disimpulkan secara bersama-sama. Ya, jadi siswa itu bisa menerima, ya. Jadi dari ide yang diinginkan guru, kemudian kemudian dibuat pengkodean, ditransfer menjadi media, kemudian dari media ini informasi yang disajikan oleh media bisa diterima atau dilihat oleh siswa, ya, diinterpretasikan, ditafsirkan, kemudian bisa diterima oleh siswa. Nah, tentu di dalam penggunaan media ini tidak begitu saja langsung mulus, pasti ada gangguan-gangguan. Nah, biasa apalagi kalau ke kebun seperti ini, gangguannya kan tidak lain itu pasti godaan-godaan siswa untuk lari kiri kanan. Itu gangguan juga, ya. Atau misalnya kalau seperti sekarang ini kita menggunakan media PPT, itu apalagi kalau kita mengajar di dekat jalan, maka gangguannya itu ya tadi suara-suara bising. Itu gangguan. Sehingga ketika kita mengajar, media kita sudah bagus seperti yang saya sajikan, namun pada saat kita lakukan tes atau ulangan harian, nah malah nilai siswanya itu rendah-rendah. Kalau nilainya rendah-rendah itu bisa dikatakan bahwa media pembelajaran yang kita gunakan itu tidak efektif. Nah, kalau kita lihat-lihat, oh ternyata mungkin tidak efektifnya itu karena gangguan. Ada gangguan dari luar sehingga informasi yang disampaikan dari media ini tidak bisa ditangkap secara baik, diterima secara baik oleh siswa. Nah itu. Nah, makanya kenapa kemudian saya mengarahkan kalau penelitian itu kalau ketemu atau melakukan observasi awal di sekolah, kemudian persoalannya adalah siswanya itu nilainya rendah-rendah, siswanya itu tidak aktif dalam pembelajaran, siswanya itu hanya datang kemudian tidur di kelas, berarti itu masalahnya salah satunya ada pada media pembelajaran yang digunakan. Ya, tidak bisa melibatkan siswa secara aktif, makanya mengantuk dan tidur. Ya, jadi hanya lagi-lagi di dalam penggunaan media tidak terlepas juga dari gangguan. Sehingga kalau dari sini maka posisi media itu sentralitis. Jadi sentralistis itu dia berada di tengah-tengah, urgen dia, perantara. Dia sentralistis. Dia berada di tengah-tengah, perantara. Itulah posisi media di dalam pembelajaran. Kemudian
selanjutnya apa sih manfaat media di dalam pembelajaran? Nah, kalau kita lihat kerucut pengalaman, ya, ini yang ditulis oleh White Loper tahun 1999, itu bahwa kerucut pengalaman kalau kita lihat dari sini, ketika kita hanya meminta siswa itu membaca, maka dari hasil bacaan siswa itu yang diingat itu hanya 10%. Ya. Tetapi kalau misalnya kita meminta siswa itu hanya duduk, kemudian mendengarkan apa yang disampaikan, seperti yang dilakukan sekarang, kalian mendengarkan apa yang saya katakan, nah yang diingat dari apa yang saya katakan itu kemungkinan hanya 20%. Kalau hanya mendengarkan tanpa visual ya, tanpa visual seperti gambar ini, tanpa PPT, hanya ceramah saja, itu yang diingat itu hanya 20%. Tetapi kalau kemudian siswa itu diperlihatkan gambar atau diagram atau diperlihatkan video atau film, maka kemungkinan ingatan siswa itu besarnya itu kurang lebih 30% ingatannya dari keseluruhan informasi yang disajikan dalam bentuk gambar, video atau demonstrasi, maka 30% itu tersimpan di dalam ingatan siswa. Nah, tetapi ketika misalnya siswa itu dikelompokkan ya menjadi beberapa kelompok, kemudian diminta mendiskusikan satu problem atau satu masalah, ya, maka kemudian apa yang dilakukan siswa itu, apa yang dibahas di dalam kelompoknya itu ada 50% yang mampu diingat. Tapi kalau misalnya dari sudah pembentukan kelompok, ini kelompok, di sini ada siswa, ya. Kemudian mereka diminta untuk menyajikan di depan kelas hasil diskusinya, maka di sini itu ada 70% informasi yang bisa diingat oleh siswa. Jadi kalau hanya mereka diskusi saja, itu sudah 50%. Tetapi kalau habis diskusi kemudian mereka presentasikan di depan kelas, sajikan di depan kelas, maka itu bertambah 20% apa yang diingat. Jadinya 70%. Nah, ketika siswa itu diminta bermain peran, artinya bermain peran misalnya contoh, temanya itu tentang mengenal teman baikku. Ya, artinya mengenal teman baik ini kita harus tahu siapa namanya, tinggal di mana. Nah, kalau kita hanya bahwa memberikan nanti anak-anak tanya ya siapa temannya, siapa namanya, tinggal di mana. Nah, itu kan belum bermain peran, hanya dikasih tahu informasi. Mereka hanya mendengar saja. Atau mungkin diberikan gambar tentang bagaimana cara berkenalan. Ya, itu berarti hanya 30%. Tetapi kalau kemudian siswa itu kita ajak minta ke depan kelas, ya, beberapa orang, kemudian membentuk lingkaran, ya, kemudian mereka diminta bermain peran sambil bernyanyi. Siapa namamu, sambil memukul pundaknya itu, nanti teman yang dipukul pundaknya ini akan menjawab, siapa namanya, nama saya ini tinggal di sini. Selanjutnya lanjut lagi menyanyi, siapa namamu, dia pukul lagi pundak temannya, dan seterusnya. Nah, artinya di sini, ini mereka bermain peran, bagaimana cara berkenalan. Nah, ketika seperti ini, itu yang diingat itu 90%. Contoh lain juga bermain peran itu seperti apa? Contohnya, seperti misalnya ketika kita mau mengajarkan mereka tentang bentuk bangun datar persegi panjang, maka lebih bagus kalau kemudian kita bentuk ini menjadi puzzle, bagian-bagian yang terpisah. Ya. Kemudian dari bagian-bagian yang terpisah ini, kita minta siswa untuk menyusun menjadi bangun datar seperti yang misalnya ada pada gambar. Nah, disinilah mereka bermain peran namanya. Atau mereka kalau dalam kesenian mereka diminta untuk menyajikan tarian. Nah, itu namanya bermain peran. Ya. Nah, ketika sudah seperti itu maka yang diingat itu 90%. Kalau melakukan simulasi itu misalnya begini.
Dari soal cerita, misalnya Andi ya ke rumah sakit Watampone. Jadi jaraknya misalnya dengan jarak menggunakan apa? Menggunakan sepeda dengan kecepatan 10 km per jam. Nah, di sini dari informasi yang soal cerita begini, itu siswa itu bisa membuat simulasi bahwa Andi ini orang, kemudian dia menggunakan sepeda, ada sepedanya di sini, ya. Kemudian dia ke RS, ke rumah sakit. Nah, jaraknya dari sini ke sini itu misalnya dia kecepatannya itu kalau naik sepeda 10 km per jam. Ini namanya simulasi. Membuat gambar dari soal cerita yang seolah-olah itu menyerupai aslinya. Ini namanya simulasi. Melakukan simulasi. Biasa kalau dalam matematika itu satu bangun datar yang berbentuk persegi panjang atau segitiga siku-siku. Nah, siswa itu kadang langsung segitiga siku-siku digambar, panjangnya atau alasnya itu 10 cm, tingginya 5 cm. Nah, apa yang dilakukan ini adalah namanya simulasi. Ya. Kemudian mengerjakan hal yang nyata. Mengerjakan hal yang nyata ya tadi, ya, seperti langsung ke bentuk atau benda-benda yang nyata. Nah, ketika itu dilakukan, maka dari sekian yang dilakukan itu diingat itu 90%. Ada 10% mungkin itu tidak mampu diingat oleh siswa. Nah, dari sini kemudian kita bisa menarik ya manfaat media pembelajaran itu seperti apa. Pertama, ya, manfaat media pembelajaran itu akan membuat pembelajaran itu atau membuat siswa itu terlibat secara aktif. Ya, terlibat secara aktif. Yang kedua, dengan pembelajaran itu bisa membentuk keterampilan siswa, khususnya keterampilan inovatif. Ya, seperti tadi itu, ya, membuat hal-hal baru, ya, misalnya dari puzzle-puzzle yang terpisah itu bisa menjadi satu bangun-bangun datar yang bisa menunjukkan inovatif atau kreativitas siswa. Kemudian juga dengan adanya media pembelajaran, ya tentunya ketika sudah siswa itu terlibat secara aktif, ya siswa mampu menunjukkan keterampilan inovatifnya, kreatifnya, bisa terjadi interaksi antara guru dengan siswa, maka harapannya ya suasana pembelajaran itu menjadi efektif, dapat membentuk, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan efektif. Dan tentu pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Nah, inilah kalau biasa didengar itu pembelajaran apa? Ada yang istilah namanya itu pembelajaran PAICAM. Nah, inilah yang dimaksud dengan PAICAM, pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Inilah PAICAM. Manfaat media pembelajaran dalam konteks itu manfaat dalam jangka pendek. Kalau dalam jangka panjang, ya ini jangka pendeknya misalnya. Kalau misalnya kita berbicara jangka panjang, berarti kita berbicara juga misalnya aktif, inovatif, kreatif ini kita berbicara tentang mutu lulusan. Artinya apa? Nanti siswa-siswa kita kalau lulus di SD itu menjadi lulusan-lulusan yang kreatif dan inovatif. Dan dia bisa aktif, ya, tidak hanya diam-diam. Maka itulah dinamakan dengan komponen mutu lulusan. Nah, kemudian kita juga ya itu bisa bermanfaat dengan media pembelajaran, bisa dilihat dari mutu proses pembelajaran. Jadi efektif dan menyenangkan ini menggambarkan mutu proses pembelajaran. Sementara siswa yang aktif, kreatif, inovatif ini menunjukkan mutu lulusan. Ini ketika nanti lulus dari sekolah yang kita ajarkan atau sekolah tempat siswa itu bersekolah. Nah, sehingga manfaat pembelajaran itu bisa menarget kepada komponen mutu lulusan dan juga mutu proses pembelajaran.
Nah, dari tadi itu, dari 3 poin itu, sekarang mari kita simpulkan secara bersama-sama apa yang bisa kita simpulkan dari informasi-informasi yang sudah saya berikan tadi. Siapa yang bisa? Minimal di sini ada 3 informasi. Saya, Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syifatima. Yang dapat saya simpulkan yaitu mengenai pengertian media pembelajaran, yaitu media pembelajaran secara umum merupakan kata jamak dari medium yang berarti perantara atau pengantar. Media pembelajaran adalah alat yang mampu atau proses untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana pembelajaran, baik itu tradisional maupun modern. Media pembelajaran adalah segala bentuk, benda, dan peristiwa yang digunakan, baik itu siswa maupun guru, untuk media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran yang pertama, membuat siswa terlibat secara aktif. Yang kedua, membuat siswa terampil, inovatif, dan kreatif. Yang ketiga, membuat suasana belajar menjadi efektif dan kondusif. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Sudah, Pak. Oke, baik sekali ya. Oke, ada yang lain? Ada yang lagi yang mau menambahkan kesimpulannya? Tadi Cici Fatima sudah memberikan 2 kesimpulan, yaitu tentang media pembelajaran dan manfaat media pembelajaran. Bahwa media pembelajaran itu ya segala bentuk atau peristiwa yang dapat dimanfaatkan oleh guru ataupun siswa ya untuk mempermudah proses belajar dan mengajar. Nah, manfaatnya ya tadi itu ya ICAM ya, dapat melibatkan siswa secara aktif ya, membuat siswa dan guru itu interaktif, interpersonal yang terbentuk, inovatif, kreatif ya, membuat suasana pembelajaran menjadi efektif dan juga menyenangkan. Nah, 1, posisi media apa di sini? Posisi media sebagai apa? Pengalaman. Sebagai ide dan Sentralistis. pengalaman. Posisi media dalam pembelajaran itu sebagai perantara atau pengantar informasi. Atau dengan kata lain dia posisinya itu sentralistis. Oke. Nah, itu kesimpulan yang bisa diambil untuk hari ini. Ya, sudah sesuai dengan tujuan perkuliahan kita. Kalian mampu menjelaskan apa itu media pembelajaran, mampu menentukan posisi media di dalam pembelajaran, dan juga mampu menjelaskan apa sih manfaat media di dalam pembelajaran. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti perkuliahan kita sudah selesai. Kita lanjut ke sesi presensi.